Perangkat yang menarik. Pertama, buatkan aku telur. Itu mudah. Wah, berhasil. Lihat, aku bisa memperbesar bendanya. Aku tahu cara memasak telur. Apalagi aku tahu bagaimana membuatnya jauh lebih cantik dan menggugah selera. Untuk melakukan ini, kamu bisa pakai cetakan khusus. Telur arak-arik akan berbentuk wajah kelinci. Ya, dengan bantuan alat khusus ini, aku bisa memisahkan kuning telur dan yang putih. Nah, lihatlah, semua sempurna. Mungkin aku akan mencoba pembesar telurku. Lihat, apa itu? Dia malah menciut. Aneh, rupanya aku baru saja mengklik tempat yang salah. Baiklah, mari kita coba lagi. Ya, itu berhasil. Apa itu beneran bisa dimakan? Tentu saja, ini adalah terobosan ilmiah yang nyata. Sekarang jangan ganggu aku. Dari telur besar ini, aku akan membuat telur goreng raksasa yang luar biasa. Lihat saja betapa kerennya dia. Aku belum pernah melihat kuning telur sebesar itu sebelumnya. Ya, ini pasti sempurna. Sia-sia kamu memutuskan untuk bereksperimen sekarang. Tidak ada yang lebih baik daripada resep telur goreng restoran klasik. Pertama, telur harus dipecah jadi cetakan khusus, lalu dikirim ke air mendidih. Selanjutnya adalah alpukat. Perlu dipotong dan diubah jadi saus favoritku, yaitu guacamole. Sekarang kita taruh di atas roti bakar. Lihat betapa cantiknya dia. Saatnya menghiasi semua dengan lobak, dan sarapan lengkap sudah siap. Telur goreng raksasa pertama di dunia juga terlihat baik-baik saja. Dengan saus tomat, itu akan berubah jadi telur paling enak. Tapi punyaku yang paling lucu. Lihat, itu terlihat seperti kelinci. Mari kita lihat apa yang dipilih Leo. Wow, ini menarik, telur kelinci. Dia tidak hanya cantik, tapi juga sangat lezat. Jet, kamu hebat. Sekarang mari kita coba apa yang Emma lakukan untukku. Sandwichnya terlihat sangat aneh. Pasta hijau ini harus disalahkan. Aduh, apa ini alpukat? Aku tidak suka. Profesor John, semua harapan hanya ada padamu. Terlalu mudah, tapi dia membuat penemuan ilmiah. Nah, Jane, selamat. Kamu telah membuat telur yang paling lezat dan indah. Hore, terima kasih atas pujiannya, Leo. Kamu memang hebat. Sepertinya Leo punya misi baru untuk kita. Benar, buatkan aku salad kali ini. Ya, itu mudah. Segera selesai. Salad? Ya, itu mudah. Tentu saja salad lebih baik dimasak dari sayur-sayuran. Kenapa aku tidak menanamnya sekarang? Untuk ini aku akan pakai pertanian percobaan. Yang penting adalah benih harus disiram dengan hati-hati. Oh, benar. Oh, Profesor John, sepertinya itu terlalu banyak minum air. Oh, kamu benar. Aku harus segera menghapus banjir ini. Aku tidak ingin saladku terdibalut dengan air kotor. Nah, itu dia. Lihat, saat kita mengobrol, saladnya sudah tumbuh. Sudah waktunya untuk memotongnya. Selanjutnya, roti akan beraksi. Aku butuh roti untuk membuat kacang dalam saus tomat di atasnya. Nah, patung dinosaurus akan menghias saladku. Lihat, ternyata ini adalah instalasi ilmiah yang nyata. Kenapa kamu diam saja? Jane, kamu harus segera memasak. Kalian pasti terpesona dengan hasil yang aku buat, kan? Oh, benar. Hanya saja kamu berbicara tentang segala hal yang sangat menarik. Mari kita ambil mentimun dan merica. Dalam salad, yang penting adalah bagaimana kamu menyajikannya. Aku akan membuat salad dalam bentuk burung hantu yang lucu. Terlihat mirip, kan? Wah, itu keren. Kalian bahkan belum memikirkan sausnya. Krim asam sangat ideal untuk salad apapun. Oleh karena itu, aku akan mengeringkannya ke piring terlebih dahulu. Selanjutnya, roti hitam cincang akan beraksi. Itu akan mewakili bumi. Sekarang, aku akan membuat bunga yang indah dari sayuran. Mereka akan tumbuh dari bumi ini. Inilah presentasi yang orisinal, bukan seperti burung hantu itu. Ya, lihatlah, semua terlihat cantik terpadu dalam satu tanah. Lagi pula berhenti bermain. Saatnya memutuskan salad siapa yang paling enak. Profesor, mari kita mulai denganmu. Dinosaurusnya rasanya sangat lezat. Seperti terbuat dari coklat. Mari kita coba yang lainnya. Kacang polong? Tidak, aku tidak menyukainya. Kamu hanya tidak mengerti apa-apa. Jane, burung hantu ini sangat lucu. Dan saladnya juga lezat. Ya, aku berusaha keras. Sekarang saatnya mahakarya kuliner Emma. Dia punya seluruh kebun salad. Mari kita coba. Tidak. Ternyata hanya penampilannya yang bagus. Rasanya berantakan. Dan salad terbaik adalah yang dibuat oleh Jane. Selamat atas kemenanganmu. Sebagai seorang anak, aku suka berputar di kursi.
Berhenti main-main, saatnya memasak. Nah, sekarang buatkan aku kopi yang lezat. Ya, itu mudah. Tepat, aku punya ide. Untuk membuat kopi, aku akan pakai mesin yang baru saja aku rakit. Ini untuk membuat campuran yang berbeda. Tapi kenapa tidak mencobanya dengan kopi? Jane, jangan sentuh. Penting untuk seakurat mungkin di sini. Aku akan memasukkan biji kopi dalam labu besar. Selanjutnya, kamu harus memastikan bahwa labu ini berada di atas api. Maka kopi akan segera siap. Wah, suhu meningkat, jadi aku akan melakukan semuanya dengan benar. Lihat, kopinya sudah mengalir. Dan aku akan segera dapat kopi ilmiah. Haha. Pertama-tama, kopi itu harus enak. Apa yang disukai semua orang? Itu benar, kelapa. Lebih khusus lagi adalah santan. Untuk menyiapkannya, kamu harus memotong kelapa jadi beberapa bagian. Dan dapat bagian di dalamnya yang paling enak. Kelapa harus dipotong kecil-kecil dan dikirim ke blender. Nah, santannya sudah siap. Sekarang coklat putih sedang dalam perjalanan. Itu harus direndam dalam susu dan dicairkan. Ada baiknya aku segera menuangkan susu ke dalam panci dan menaruhnya di atas kompor. Nah, ada cuma sedikit yang tersisa. Aku akan memarut sisa coklat dan menghias minumannya. Nah, saat kopi penulisku ada di gelas, kamu bisa menaburkan lebih banyak coklat di atasnya dan menghiasnya dengan beri. Itu pasti akan sangat lezat. Tapi itu bukan kopi. Kopi seharusnya gelap, jadi kamu tidak bisa melakukannya tanpa coklat. Kenapa tidak menuangkan susu panas ke atas bola coklat? Ini lebih seperti kopi. Leo pasti memilih pemenangnya, yaitu aku. Nah, baiklah, kita semua sudah siap. Ayo, saatnya mencoba. Apa yang dilakukan profesor kali ini? Aduh, pahitnya. Tidak, aku tidak menyukai ini sama sekali. Ternyata memasak bukanlah keahlianku. Apa yang dimasak Emma? Tidak buruk, tapi apa itu buah beri kering? Itu sangat tidak enak. Itu cuma dekorasi. Jane, semua harapan ada padamu. Wah, ini sangat lezat. Selamat atas kemenangan lainnya. Kamu melakukan sesuatu yang luar biasa lagi. Nah, aku adalah koki sungguhan kali ini. Wah, Emma, berikan aku topimu. Aku memang hebat. Dan benar, aku mau minuman. Minuman? Itu mudah. Hampir semuanya sudah aku siapkan. Hei, hati-hati. Aku tahu begitu banyak resep. Dan aku akan membuat koktail yang paling tidak biasa. Bahkan bukan hanya koktail. Pertama, aku akan membuat permen lollipop yang enak. Untuk ini, aku butuh beberapa sirup berwarna. Selanjutnya, kamu harus menambahkan lebih banyak gula ke dalam air mendidih. Tunggu sebentar. Lalu tambahkan larutan yang dihasilkan ke dalam sirup. Tuangkan satu persatu ke dalam gelas. Nah, sekarang aku harus mengambilnya, memasang jepitan khusus padanya, mencelupkan tongkat ke dalam larutan yang dihasilkan. Sangat penting agar tongkat tidak menyentuh bagian bawah kacanya. Oh my. Ya, dasar kakek-kakek. Kakek, tolong beri aku stroberi. Oh iya, tentu tidak masalah. Chef Samantha, ini dia. Emma, jangan berteriak. Mungkin aku bisa membantumu. Lebih baik jangan ikut campur. Tidurlah. Dan aku akan terus menyiapkan koktail. Itu akan terdiri dari stroberi dan Sprite yang dihancurkan. Okay. Yang penting mencampur semuanya dengan baik. Nah, itu dia. Lapisan pertama sudah siap. Teruskan. Sekarang aku butuh potongan mangga dan es. Semua ini juga perlu dicincang halus dalam blender dan dituang ke dalam gelas dengan lapisan kedua. Lapisan ketiga berwarna biru. Saatnya menghias koktail dengan lemon. Jane pasti senang. Apa ini? Kakek, matikan alarmmu. Ini mengerikan. Girls, maaf. Aku tidak tahu itu akan sekeras itu. Lihat, aku berhasil. Aku bisa membuat permen lollipop sendiri. Sekarang saatnya membuat koktail langsung dari mereka. Nah, pertama, tipi gelas harus dicelupkan ke dalam gula bubuk. Selanjutnya, masukkan lollipop ke dalam gelas dan tuangkan Sprite. Nah, itu dia. Minuman sudah siap. Emma, hanya kamu yang belum membuat apapun. Ayo, cepat bekerja. Ya, aku harus cepat. Semakin besar gelasnya, makin banyak permen yang bisa ditampung di dalamnya. Sebagai permulaan, permen karet. Lalu, permen Skittles. Dan lebih banyak es. Nah, itu dia. Dasar koktailnya adalah berry Fanta. Ini adalah favoritku. Enaknya. Dan beberapa manisan jelly untuk dekorasi. Kalau dalam bentuk biota laut akan lebih keren lagi.
Jen, kita sudah siap. Saatnya memilih pemenang. Semua minuman terlihat sangat menggugah selera. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Biarkan minuman Emma jadi yang pertama. Wah, dia punya jelly di sini. Keren, aku suka. Mari kita lihat apa yang disiapkan Koki untukku. Ini tidak biasa. Tapi aku mengharapkan lebih banyak. Yang tersisa hanyalah campuran kimia dari profesor ini. Semoga aku tidak diracuni. Wah, ini sangat lezat. Ya, jadi siapa pemenangnya? Tentu saja kamu. Aku tidak pernah mencoba minuman yang lebih baik. Hore, aku tahu bahwa pengetahuan ilmiah akan membantuku menang. Di babak kedua, aku ingin kalian membuat es krim untukku. Aku harus mencoba sirup ini. Sirup apa itu? Aku mau es krim. Ya, kami akan segera siap. Ya, itu mudah. Mulai dari mana? Mungkin aku akan membuat bola es krim terlebih dahulu. Semua dengan bahan kimia. Berikutnya adalah sirup coklat. Dengan mereka, aku akan menemukan wadah es krim dan bola itu sendiri. Dan sedikit taburan warna juga tidak ada salahnya. Semakin banyak, semakin enak. Tapi ada sesuatu yang hilang di sana. Nah, ini sempurna. Tapi masih ada yang kurang. Skittles. Itu baru benar. Jangan berpikir, ini, ambil permennya. Nah, terima kasih. Ini akan lebih baik daripada tidak sama sekali. Aku harus menaruh permen itu segigi. Lalu membuat hiasan es krim darinya. Itu dia. Aku juga bisa pakai Skittles sebagai topping es krim. Dan aku akan membuat es krim dari Fanta. Setiap es krim akan punya cita rasa yang khas. Nah, sekarang es krim harus dimasukkan ke dalam freezer akan cepat mengeras. Koki, apa yang kamu lakukan? Dan aku hanya memasak. Aku mulai dengan melelehkan coklat putih ke dalam panci. Selanjutnya, aku harus memasukkan pewarna ke dalam coklat. Kemudian, campur semuanya dengan baik. Nah, seperti itu. Semuanya dicampur dengan baik. Lalu, celupkan balon ke dalam coklat. Lihatlah. Hei, kemana dia? Dan mana kulkasnya? Nah, ini dia. Aku hanya perlu memasukkan bolaku ke sana. Aku akan menjanjikan es krim di atas kue. Lihat betapa cantiknya itu. Emma, aku tidak butuh kulkas sekarang. Dia milikmu lagi. Sekarang kamu harus menghangatkan sirup karamel. Dengan itu, hidanganku akan jadi lebih cantik. Setelahnya, tutupi es krim dengan tutup coklat. Ini juga keren untuk menghias hidangan dengan buah beri. Dan di atas coklat, tuangkan sirup karamel yang panas. Apa yang kamu lihat? Kamu cemburu? Emma, sudah begitu akan segera dimakan. Oh iya benar, es krimku juga sudah siap. Lihat betapa bagusnya dia. Ada 3 buah. Ya, sekarang kita akan cari tahu. Mari kita mulai dengan mahakaryamu, Emma. Ini enak juga. Aku berusaha keras. Kita teruskan. Mari kita lihat apa yang disiapkan Profesor kali ini. Nah, mari kita coba. Bagaimana? Itu lezat? Ya, idenya bagus. Enak dan cantik. Aku senang. Tapi di depanku masih ada mahakarya dari Koki. Hidangan Samantha terlihat paling keren. Rasanya juga yang terbaik. Di sini pemenangnya jelas. Samantha, kamu telah mengalahkan dirimu sendiri. Kali ini aku ingin kalian membuatkanku cupcake. Cupcake? Iya. Tapi aku belum pernah berurusan dengan mereka sebelumnya. Tapi pengetahuanku akan membantuku lagi. Aku akan membuat alas kue dari solusiku. Oh, dan cola akan berguna untuk membuat krim. Kamu hanya perlu menemukannya ke dalam tabung dan campur dengan larutan selanjutnya. Nah, inilah bomnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Ya, aku tidak yakin kotoran ini bisa dimakan. Tapi hanya itu yang ada. Kamu harus mengakui bahwa ini terlihat sangat tidak biasa dan keren. Ya. Tambahkan sedikit taburan. Ya, bagaimana menurutmu? Apa yang kalian tunggu? Kenapa
Apa menunggu? Aku sudah memasukkan cupcake ke dalam oven. Dan aku belum. Aku tidak punya cetakan. Tapi kenapa tidak pakai sekaleng kolak? Wah, itu ide yang keren. Cupcakeku hampir siap. Sekarang aku hanya perlu meletakkannya dalam bentuk kue besar dan mengoleskannya dengan krim. Krim ini akan jadi yang utama. Dan di atasnya akan ada tambahan krim yang berwarna. Berkat dia, aku akan membuat gaya rambut pelangi yang berwarna. Dan jangan lupa wajah lucunya. Lihatlah betapa lucunya dia. Ya, bagus juga. Tapi kueku juga hampir siap. Au, panasnya. Ini mengerikan. Tentu saja, itu kan baru keluar dari oven. Ya, aku tidak sengaja. Jangan menggangguku. Aku masih harus menghias cupcake dengan krim kocok, bintang merah, dan permen gamis. Yes! Ya, tapi cuma satu. Tapi aku tidak punya lagi. Tapi aku harus mencobanya. Nah, Jen, apa kamu sudah siap? Baiklah, aku akan mulai dengan punya Emma. Wah, punya dia bahkan bisa dimakan dengan sedotan. Keren. Setuju, itu emang ide yang keren. Hanya ada sesuatu yang tidak diminum dari sedotan. Aku lebih suka memakannya dengan garpu. Lezat. Dan apa yang dilakukan profesor untukku? Apa itu? Aku sendiri tidak tahu, tapi aku berharap itu akan enak. Okay. No. Dan apa yang akan mengejutkanku, Samantha? Ini jenius. Ini adalah kemenangan lain untuk koki profesional. Oh, tentu saja. Aku pemenangnya, tidak seperti yang lain. Wow, lihat. Ada bu guru di sana. Apa yang akan ditunjukkan oleh bola ini? Tugas pertama adalah teh untuk Dumbledore. Apa kalian mengerti? Ya, tentu saja. Aku akan melakukannya sekarang. Pertama-tama, aku akan mengambil lesuk, lalu menggiling herbal kering ini. Nah, inilah yang aku butuhkan. Sekarang, aku akan memasukkan akar, vanila, madu. Lihatlah. Lalu, aku akan memasukkan bahan herbal dan juga air ke dalam sini. Lihatlah. Aku dapat warna biru yang sangat indah. Dan aromanya luar biasa. Keren, tapi aku punya ide yang lebih baik. Kita keringkan jeruknya dulu. Lalu kita masukkan vanila dan berbagai bahan herbal ke dalam panci. Lalu kita tambahkan teh. Aku selalu memilih warna yang bagus. Dan aromanya luar biasa. Aku juga suka bunga ini. Nah, sekarang kita bisa memasukkannya. Tambahkan juga teh hitam ini. Lalu tuangkan air. Nah, bagaimana dengan kamu? Aku akan melakukannya lebih baik. Kamu tidak mengerti apa-apa. Lihat apa yang aku bisa. Nah, sekarang aku akan menunjukkan padamu apa yang aku punya. Aku punya cakul keren. Nah, sekarang kadal ini akan masuk. Nah, lihatlah. Itu pasti sangat keren. Aha, sekarang aku akan menunjukkan padamu apa yang aku punya. Apa ini milikmu? Oh, tidak. Hei, apa yang kamu lakukan? Aku butuh dia. Dan sekarang cangkirku rusak. Okay. Oh, tidak masalah. Aku akan memperbaikinya sekarang. Voila. Wah, terima kasih banyak. Saat mereka sibuk, tehku sudah siap. Aku pasti akan menang. Ya, itu sempurna. Untung sihir memperbaiki semuanya. Aku juga sudah selesai. Aku bisa menyenangkan guru dengan kecantikan ini. Kami sudah siap. Jadi, mari kita lihat apa yang kalian buat. Teh hijau yang luar biasa. Baunya aneh. Aku merasa sedih. Tidak, teh ini pasti tidak cocok. Sayang sekali. Dan teh biru ini menginspirasi harapan. Sekarang aku akan mencobanya. Wah, aku tidak tahu dia bisa melakukan ini. Oh, apa aku? Wah, lihat. Ini keren banget. Oh, apa yang terjadi? Nah, aku senang kamu menyukainya. Okay. Ya, itu bagus sekali. Dan yang terakhir, teh merah ini. Mari kita lihat apa yang menantiku. Tidak buruk. Ya, ini membuatku bahagia.
Oh ya. Dan itu saja, sayang sekali. Mana yang harus aku pilih? Aku memberikan kemenangan untuk warna biru ini. Wah, terima kasih banyak. Hei, kita sedang menunggu misi baru kita. Kali ini, siapkan kuali mentega yang lezat. Apa kalian paham? Ya, segera dilakukan. Mari kita mulai. Ya, pertama aku butuh tepung, gula, dan juga masukkan telur dan susu. Nah, sekarang kita kocok semuanya jadi satu. Aku membuat adonan yang sangat hebat. Kuahnya terbuat dari apa ya? Aku tahu. Ini dia ekstrak hijauku. Inilah yang aku butuhkan untuk menang. Tinggal aku tambahkan gula bubuk dan juga daun mint. Oh, jangan lupa tambahkan akar-akaran ini. Sedikit sihir tidak akan menyakitinya. Oh, aku lupa tentang ularku. Keluar temanku dan kamu akan menakuti sainganku yang menyedihkan itu. Oh, astaga. Dia punya ular. Nah, racun itu berbahaya. Lebih baik kita mengambil bawang. Biarkan ada sihir cahaya. Tidak perlu memotong apapun. Mungkin menambahkan lebih banyak bawang putih. Nah, itu bagus. Sekarang aku akan menambahkan sirup merah ini. Nah, semuanya dicampur jadi satu. Hidanganku pasti pedas dan juga dapat rating yang tinggi. Aku harus memastikan semuanya sempurna. Ini masih kurang pedas. Aku harus menyulap api. Wah, itu keren. Jadi, bagaimana menurut kalian? Wah, itu cantik banget. Itu omong kosong. Sekarang semuanya sempurna. Kamu bersukacita lebih awal. Sausku akan memecahkan semua rekor. Saatnya menuangkannya ke dalam panci dan memasukkannya ke dalam oven. Dan itu dia. Sukses adalah nama tengahku. Dan aku akan membuat saus kamomailku. Wah, cantiknya. Seharusnya jadi ajaib dan juga sangat lezat. Nah, kita aduk sebentar dan kita tunggu. Bagaimana dia datang dengan itu? Aku tidak akan membiarkan dia mengambil kemenanganku lagi. Aku tahu. Biarkan bungamu berubah jadi es. Hahaha. Oh, lelucon yang bagus. Itu membuatku tertawa. Aku sekarang bisa mengatasinya. Prankmu akan gagal. Lihatlah, aku bisa mengatasinya. Oh, sayang sekali. Aku menyelesaikan semuanya dengan ekstrak chamomile. Ini akan jadi luar biasa. Oke. Dan aku sudah menyiapkan semuanya. Lihat betapa kerennya itu. Hiasi dengan daun dan juga efek penuh. Dan aku akan menghias hidanganku dengan cabai. Apa kalian sudah selesai? Sedikit lagi. Segala sesuatu tentang kacamata ini sangat keren. Itu dia. Berapa lama lagi aku harus menunggu? Oh, itu dia. Hooray. Maaf, itu sudah lama banget. Sentuhan terakhir, dan aku bisa menunjukkan itu kepada Bu Guru. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kalian mengatasi tugas itu. Ini menarik. Dan rasanya juga enak. Bagus. Hore, terima kasih. Wow, hidangan ini sepertinya pedas. Wah, ini mimpi buruk. Ini terlalu panas. Oh, aku tidak mau. Wow. Dan ada apa di sini? Oh, kenapa ini? Oh, itu tadi sangat aneh. Apa aku bilang? Keren kan? Ya, aku memilih warna biru. Aku menang lagi. Hooray! Apa yang akan ditunjukkan oleh bola prediksi ini? Hei, apa yang kalian lakukan? Ayo diamlah dan perhatikan baik-baik. Aku melihat, daging stick. Tidak masalah, aku siap. Aku punya ide yang bagus untuk bumbu. Aku akan mengambil merica, garam laut, dan sekarang menggilingnya jadi satu. Wah, itu menakjubkan. Ada bumbunya juga. Sekarang dagingnya bisa digoreng. Nah, bawang akan membuatnya lebih enak. Dan di mana itu tanpa keajaiban. Dan aku akan mulai memanggang daging segera. Tidak ada waktu yang untuk disia-siakan. Sedikit merica dan juga garam.
Tapi bahan utama adalah buah delima. Bam! Itu keren! Selanjutnya, aku punya jeruk limau. Wah, lihat, jusnya tidak tertandingi. Dia sudah mengeluarkan air. Tambahkan bawang, dan aku akan mendapatkan bumbu yang sempurna. Sekarang aku akan menumbuknya. Apa? Mereka hampir siap. Itu tidak akan bisa berhasil. Aku harus segera bekerja. Bumbu terbaik adalah apel hijau. Aku akan memasukkan daging ke dalam sini. Dan tambahkan apel yang sangat keren ini. Ya, kita ratakan semua di pinggiran. Dan dagingku hampir siap. Hiasi dengan brokoli, daun bawang, dan ini sudah siap untuk dimakan. Apa? Dia sudah melakukan segalanya? Tapi aku belum. Kita harus memikirkan sesuatu sekarang. Sepertinya kamu tidak bisa melakukan apapun tanpa tongkat ajaib ini. Nah, diam. Kurangi mantra, dan itu dia. Oh, ada apa dengan makananku? Semua jadi menyusut. Jangan kesal. Baiklah. Sekarang aku harus memikirkan sesuatu. Saatnya untuk membuat saus. Aku akan menuangkannya ke piring dan membuat efek percikan. Keren. Dan inilah buah delima yang luar biasa. Oh tidak, miliknya lebih baik. Sekarang aku harus bereaksi. Hei, dasar kutukan balasan. Hei, apa yang kamu lakukan? Jauhkan itu semua dariku. Semua terbakar karenamu. Wah, kamu bisa mengembalikannya jadi besar. Lihatlah, hidanganku sudah terselamatkan. Itu semua kerja bagus. Oke. Pertama, aku tidak akan mencoba daging gosong ini. Itu mengecewakan. Dan daging ini kelihatannya enak. Wah, itu benar. Aku sangat menyukainya. Dan apa itu? Apa ini daging raksasa? Aku ingin sekali menggigitnya. Ya, rasanya tidak buruk. Wah, keren. Dan pemenangnya adalah hidangan ini. Hore, akhirnya. Girls, berkumpullah. Oh ya, kami mendengarkannya. Tugas terakhir adalah kalian harus membuat sup ikan. Baiklah, dengan senang hati. Aku siap, itu mudah. Menang selalu memberdayakan. Untuk sup, aku akan mengambil udang karang. Apalagi yang harus dipilih? Oh, aku tahu. Aku akan mengambil ikan. Ini luar biasa. Dan berikutnya adalah tomat. Lebih khusus lagi saus tomat. Aku akan menghilangkan kelebihannya. Nah, sekarang jadi keren. Untung saja aku jago untuk membuat sup. Aku lebih suka memasaknya. Dan kalian semua akan kalah. Pertama, aku akan memotong bawang, tomat, wortel, dan juga seledri. Tambahkan merica. Dan juga garam. Jangan lupa udang dan juga kerang ini. Hei, apa yang kamu lakukan? Kami sudah mulai. Kamu tidak akan bisa menyusul. Oh, terima kasih. Aku harus cepat. Pertama, aku harus memasukkan seledri ke sana. Lalu tambahkan udang, ikan, dan juga wortel, lalu tomat. Ada yang hilang. Wah, aku melihat udang di sana. Saatnya pakai tongkat ajaib. Aku dapat. Luar biasa. Supnya enak. Nah, sekarang saatnya untuk mempersembahkan mahakarya kita. Aku suka banget hasilnya. Aku yakin Bu Guru akan senang. Lihat betapa cantiknya itu. Ya, aku senang dengan supku. Itu yang utama. Bahkan jika aku kalah, aku akan memakannya dengan senang hati. Meski sup ini dibuat dengan tergesa-gesa, tampilannya akan menarik. Aku akan menaruh kepiting dan juga ikan. Dan voila! Oh, apa kalian sudah melakukan semuanya? Mari kita periksa. Oh, apa ini ikan mentah? Itu mengerikan. Aku tidak akan mencobanya. Dan aku akan mencoba yang ini. Oh, astaga. Ikan hidup. Oh, ini mimpi buruk. Oh, aku kira kamu akan menyukai ideku. Baiklah, aku harap sup terakhir tidak mengecewakan. Wah, ini lezat. Wah, terima kasih. Dan kemenangan sudah jelas. Sup dari hijau yang menang.